Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, dan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10-13 yang berkata demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak saat itu jugalah masalah menjadi bagian dari hidup manusia. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang tidak memiliki masalah. Begitu kompleksnya masalah manusia, sehingga sulit sekali untuk menemukan jawaban yang diharapkan. Kompleksitas masalah kehidupan inilah yang menyebabkan banyak orang menjadi gamang dalam hidupnya. Kendati demikian, manusia terus berjuang untuk keluar dari himpitan dan lilitan masalah yang membelenggunya. Berbagai cara ditempuh, mulai dari cara yang dilegalkan oleh agama, sampai kepada metode yang bertentangan dengan ajaran agama. Ada juga yang mengandalkan manusia. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harapannya kepada para bangsawan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika masalah seakan menjadi sahabat dalam perjalanan kehidupan kita? Sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, ada kabar baik bagi kita. Kita tidak perlu panik, tidak usah gamang. Kabar baiknya ialah Yesus lebih besar dari masalah kita. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus tahu bahwa kita semua punya masalah. Dia juga dengan tegas mengatakan
Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya, menjadi pengikut Yesus Kristus tidak membebaskan kita dari masalah. Justru menjadi pengikut Yesus Kristus, kita didorong untuk bertanggung jawab dengan setiap salib yang patut kita pikul. Kendati demikian, Yesus mengatakan bahwa Dia lebih besar dari masalah kita. Pertanyaannya ialah, mengapa Yesus lebih besar dari masalah kita? Apa untungnya bagi kita dengan pernyataan Yesus lebih besar dari masalah kita? Ada beberapa jawaban yang perlu kita simak dari renungan ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Para murid saat itu sedang ada dalam situasi yang menegangkan pasca penyaliban dan kebangkitan Yesus. Di antara para murid ada keraguan-raguan di dalam batin mereka tentang semua peristiwa yang berkaitan dengan Yesus. Yang menarik ialah Yesus mendekati mereka dan menjelaskan bahwa Dialah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Yesus tidak membiarkan murid-muridnya tetap berada dalam suasana hati yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan keraguan-raguan mereka. Kita juga seringkali mengalami keraguan-raguan tentang kemampuan Yesus dalam mengatasi masalah kehidupan kita. Tetapi sebagaimana Yesus mendatangi murid-muridnya pada masa lalu dalam kesulitan mereka, hari ini juga Yesus yang sama selalu setia mendatangi kita di dalam setiap pergumulan dan masalah yang kita alami. Yesus ingin memberitahukan dan meyakinkan kita bahwa Dia lebih besar dari masalah kita. Kuasa dan kasih-Nya kepada kita tetap sama. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 18 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Penderitaan dan masalah kehidupan kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Yesus selalu peduli kepada setiap kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Yang kedua, Yesus pemegang kendali kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah pencipta kita. Jika Dia adalah pencipta kita, tentunya Dia yang bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Apalagi kita yang telah dipilih, ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah-Nya sendiri. Pasti kita dipelihara dengan sempurna oleh Yesus. Bila kita punya masalah, itu sudah melalui Dia, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuh kehidupan kita kalau bukan izin dari Tuhan. Karenanya, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Bila Dia yang pegang kendali, maka yakinlah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Yesus pasti punya strategis tersendiri untuk menolong kita. Strateginya tentu berbeda dengan apa yang kita inginkan, karena yang Dia inginkan ialah untuk kemuliaan-Nya. Yang ketiga, Yesus menyertai kita. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak berkata bahwa masalah tidak akan ada dalam hidup kita, tetapi Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaannya untuk menghibur kita melalui kuasa Roh Kudus. Penyertaannya untuk memberi daya tahan bagi kita agar dapat menanggung masalah dalam hidup kita.
penyertaan-Nya untuk memberikan mujizat bagi kita. Dalam perspektif ini, masalah menjadi awal terjadinya mujizat. Mujizat tidak akan terjadi bila tidak ada masalah. Bila kita ada dalam masalah, ingatlah bahwa mujizat pasti akan terjadi. Masalah adalah pendahuluan dari berkat Tuhan. Bertahanlah dan nantikanlah Tuhan, karena Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa masalah adalah bagian dari hidup setiap manusia sejak kejatuhan dalam dosa. Namun kita tidak perlu takut atau putus asa, karena Yesus lebih besar dari masalah kita. Dia adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita dan menyertai kita senantiasa. Firman Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, melainkan memberikan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Yesus Kristus yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, tidak hanya mengatasi keraguan murid-muridnya, tetapi juga menyatakan kasih-Nya yang tidak pernah berubah kepada kita hari ini. Dengan penyertaan-Nya, kita diberi kekuatan untuk menghadapi masalah, daya tahan untuk bertahan, dan pengharapan akan mujizat yang Dia sediakan. Masalah dalam hidup kita bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan serta kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, yang selalu membimbing kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan iman kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang lebih besar dari setiap masalah kehidupan kami. Kami percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat bagi-Mu, karena Engkau memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan-Mu tetap di dalam hati kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.
Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.